Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku yang dirahmati Allah. Atas izinnya kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Islam dan Sains. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh energi jiwa terhadap realitas. Sahabatku sekalian, dalam kehidupan kita, seringkali kita melihat fenomena yang tampak sederhana, tapi sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Coba bayangkan, ada dua orang yang menghadapi keadaan yang hampir sama persis. Mereka punya pekerjaan yang sama, menghadapi masalah yang serupa, bahkan mendapatkan kesempatan yang identik. Namun, hasil akhir kehidupan mereka bisa sangat berbeda jauh. Orang yang satu merasa hidupnya penuh dengan tekanan, stres, dan kegagalan. Sementara itu, orang yang satunya lagi justru mampu menemukan banyak pelajaran berharga, melihat peluang baru, dan merasakan makna yang mendalam dari setiap kejadian. Apa yang menjadi pembeda di antara keduanya? Ternyata, perbedaannya seringkali bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dunia dalam, dari kondisi batin mereka, dari cara mereka berpikir, dari sikap jiwa yang mereka miliki. Inilah yang akan menjadi fokus utama kita hari ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, kesadaran manusia ternyata sangat memengaruhi cara mereka dalam memandang dan mengalami realitas. Keyakinan yang kita pegang, emosi yang kita rasakan, dan niat yang kita tanamkan dalam hati, semua itu ternyata bekerja seperti sebuah lensa yang mewarnai dunia luar kita. Jika lensanya jernih, dunia terlihat cerah. Jika lensanya kotor, dunia pun tampak suram. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita telah memahami bahwa kesadaran menentukan bagaimana realitas itu dirasakan oleh seseorang. Kesadaran inilah yang kemudian membentuk sebuah kondisi batin yang bisa kita sebut sebagai energi jiwa. Dan kondisi jiwa inilah yang perlahan tapi pasti akan memengaruhi dan membentuk arah kehidupan seseorang. Sekarang, mari kita coba lihat fenomena ini dari sudut pandang sains. Psikologi modern dan neuroscience telah membuktikan bahwa kondisi mental kita secara langsung memengaruhi cara otak kita bekerja. Pikiran-pikiran yang kita miliki akan membentuk fokus perhatian kita. Emosi yang kita rasakan akan memengaruhi respons fisiologis tubuh kita, seperti detak jantung dan hormon, dan keyakinan yang kita anut akan menentukan keputusan yang kita ambil setiap hari. Sesuatu yang sering kita pikirkan, entah itu positif atau negatif, akan memperkuat jalur-jalur saraf tertentu di dalam otak kita. Proses ini yang disebut neuroplastisitas kemudian akan membentuk kebiasaan kita, dan kebiasaan inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, meskipun dunia luar itu objektif dan nyata, cara kita mengalaminya sangat dipengaruhi oleh keadaan di dalam diri kita. Sahabatku, ada sebuah kecenderungan alami pada manusia, yaitu kita cenderung melihat dunia sesuai dengan kondisi batin kita. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut, secara otomatis akan lebih cepat dan lebih sering menangkap sinyal-sinyal ancaman di sekitarnya, bahkan pada situasi yang sebenarnya netral. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi rasa syukur akan lebih mudah melihat peluang dan kebaikan di mana-mana. Ini bukan karena dunia tiba-tiba berubah mengikuti keinginan mereka, melainkan karena pikiran mereka secara selektif memilih apa yang perlu diperhatikan. Otak kita secara alami akan menyaring realitas sesuai dengan keyakinan yang sudah tertanam kuat di dalamnya. Beberapa pemikir dalam bidang psikologi kesadaran bahkan menjelaskan bahwa kondisi batin kita memiliki kualitas daya yang berbeda-beda. Emosi-emosi seperti marah, iri hati, dan rasa takut cenderung melemahkan energi psikis kita, membuat kita merasa lelah dan tidak berdaya. Sebaliknya, emosi-emosi seperti cinta, rasa syukur, dan keikhlasan justru akan menguatkan daya hidup kita, memberikan kita semangat
dan vitalitas. Tentu ini bukan sebuah ukuran fisika yang bisa diukur dengan alat, melainkan sebuah gambaran yang sangat akurat tentang bagaimana kualitas kesadaran kita sangat memengaruhi kualitas pengalaman hidup kita. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Islam memandang hal ini. Jauh sebelum psikologi modern menemukan konsep-konsep tadi, Islam telah lama mengajarkan sebuah prinsip yang sangat sejalan, bahwa perubahan hidup sejati selalu bermula dari perubahan diri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini adalah fondasi yang sangat kuat. Artinya, transformasi yang sejati dan berkelanjutan selalu dimulai dari batin, dari dalam, sebelum akhirnya terlihat dalam kenyataan di luar. Dari sini, kita bisa mulai paham mengapa Islam sangat menekankan pentingnya bersyukur. Coba kita renungkan. Setiap rakaat salat kita selalu diawali dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Syukur dalam Islam bukanlah sekadar ucapan terima kasih yang formalitas. Syukur adalah sebuah kondisi jiwa, sebuah cara pandang. Jiwa yang senantiasa bersyukur akan memandang hidup dengan kelapangan, fokus pada nikmat yang telah diterima, dan tidak mudah tenggelam dalam lautan kekurangan atau keluhan. Karena itulah dalam banyak ayat dan hadis, syukur seringkali diikuti dengan janji bertambahnya nikmat, baik itu nikmat yang nyata secara materi, maupun nikmat rasa cukup dan ketenangan batin yang tak ternilai harganya. Sahabatku yang dirahmati Allah, secara sederhana, jiwa manusia itu bisa kita ibaratkan seperti sebuah magnet. Ini bukan dalam arti mistis atau klinik, melainkan dalam arti psikologis dan spiritual. Jiwa yang dipenuhi dengan prasangka buruk, dengan pesimisme, akan lebih mudah menarik dan menemukan alisan untuk kecewa. Setiap kejadian akan dilihat dari sisi negatifnya. Sebaliknya, jiwa yang dipenuhi dengan niat baik, dengan optimisme, akan lebih mudah menemukan jalan keluar dan solusi. Semua ini terjadi melalui mekanisme yang sangat logis. Persepsi kita membentuk pilihan-pilihan kita, pilihan kita membentuk tindakan kita, dan akumulasi dari tindakan-tindakan kita itulah yang pada akhirnya membentuk realitas hidup kita. Dalam tradisi Islam, kita mengenal adanya tingkatan-tingkatan jiwa yang disebut sebagai nafs. Ada nafs al-amarah bisu, yaitu jiwa yang cenderung dikuasai oleh dorongan-dorongan negatif. Ada nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang sudah mulai sadar, mulai bisa membedakan baik dan buruk, dan seringkali menyesali perbuatan salahnya. Dan yang tertinggi adalah nafs al-mutmainah, yaitu jiwa yang tenang dan damai karena merasa dekat dengan Tuhannya. Semakin rendah kualitas jiwa seseorang, semakin sempit pula cara pandangnya terhadap hidup. Sebaliknya, semakin bersih jiwanya, semakin luas dan jernih ia dalam melihat realitas yang ada di hadapannya. Karena itulah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa menjadi inti dari perjalanan spiritual seorang manusia. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti iri, sombong, putus asa, dan kebencian bukan hanya sekadar ajaran moral yang baik, melainkan sebuah strategi hidup yang sangat cerdas. Jiwa yang bersih akan lebih mudah menerima kebenaran. Hati yang jernih akan lebih tenang dalam menghadapi ujian, dan pikiran yang damai akan lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan penting dalam hidup. Ada satu hal lagi yang sangat penting untuk kita jaga, yaitu prasangka kita kepada Allah. Ini adalah kondisi batin paling fundamental yang akan sangat memengaruhi realitas kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Ini adalah sebuah kaidah emas. Orang yang senantiasa berprasangka baik kepada Tuhannya akan melihat setiap ujian sebagai sebuah jalan untuk bertumbuh, sebagai sebuah kesempatan untuk naik kelas, bukan sebagai hukuman
atau kesialan. Keyakinan positif seperti ini akan melahirkan sifat-sifat mulia seperti keberanian, ketekunan, dan ketenangan. Dan sifat-sifat inilah yang pada akhirnya akan membentuk jalan hidup seseorang menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Sahabatku, lalu apa kaitan semua ini dengan dunia pendidikan? Dunia yang sedang kita geluti. Kaitannya sangat erat sekali. Dalam dunia pendidikan, kondisi batin seorang guru dan murid sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Seorang guru yang mengajar dengan hati yang penuh makna, dengan semangat dan cinta, akan memancarkan suasana yang sangat berbeda dibandingkan dengan guru yang mengajar hanya karena kewajiban, dengan batin yang lelah dan tertekan. Energi positif itu menular. Demikian pula dengan murid. Seorang murid yang belajar dalam suasana yang aman, merasa dihargai dan didukung, akan lebih mudah menyerap dan memahami pelajaran. Jauh berbeda dengan murid yang belajar dalam suasana ketakutan, ancaman, atau merasa tidak dihargai. Karena itu, kita harus sadar bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang mengisi pikiran dengan informasi dan data, tetapi yang lebih penting adalah membangun dan menguatkan jiwa. Ketika jiwa seorang pelajar itu kuat, maka ilmu yang ia terima akan menjadi hidup. Dan ketika ilmu itu hidup dalam dirinya, ia akan mampu menghadirkan kebaikan yang nyata di tengah masyarakat dan dunia. Baiklah sahabatku sekalian, demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai pengaruh energi jiwa terhadap realitas. Semoga apa yang kita diskusikan bisa membuka wawasan kita dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.